Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi di channel ini. Kali ini ada sebuah kisah dari akun Facebook Joy R. Rani. Cerita tentang misteri belatung di rumah kos. Sebelum kita mulai cerita, seperti biasa jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini jika kalian suka. Misteri belatung di rumah kos. Kisah nyata dari Joy R. Rani. Sebelum maghrib semua barang baru selesai dirapikan. Kawan-kawan yang mengantarku ke tempat kosku sudah pulang. Tinggal supir aja yang minta dibuatkan kopi dan istirahat sebentar. Lumayan capek katanya. Panggil dia Bang Kofai. Saat azan maghrib, aku sibuk di dapur, masakin Bang Kofai. Kasihan dia bantuin aku dari pagi pula. Tiba-tiba aku dengar pintu dibanting. Dar, segera aku matikan kompor dan berlari ke depan. Bang Kofai sudah tidak ada di sana. Aku buka pintu, ternyata dia lari ke arah warung depan. Aku pun ikuti dia ke sana. Kenapa bang? Kok banting pintu dan lari? Tanyaku bingung. Astaga, Mbaran. Kopi yang lo siapin tadi buat gue bergeser sendiri. Anjing banget, gue merinding sampai kaki gue gak bisa gerak. Tapi gue paksain. Gue kaburlah kemari, kata Bang Kofai. Emang disitu kan udah 2 tahun kosong, Neng. Semua digangguin terus sama penghuninya, kata ibu warung. Aku melongo dibuatnya. Pantes 4 pintu kosan yang lain belum berpenghuni alias kosong. Aku tak bertanya banyak. Aku aja kembali Bang Kofai. Bang, gue lagi masak nih. Kembali yuk, gak enakan maghrib nongkrong di warung, kataku. Bang Kofai pun menurutinya. Sampai di kos, aku bingung mencari penyedap masakan yang hilang entah kemana. Terpaksa aku kembali ke warung, dan Bang Kofai buntuti terus, gak mau ditinggal sendiri. Aneh, harusnya penyedap tadi masih banyak. Tadi kan beli serenteng, cuman baru kepakai 1. Ini kok udah nggak ada, pikirku dalam hati. Tapi ya sudahlah, mungkin aku salah naruh. Aku pun ke warung lalu memberi penyedap rasa. Setelah makan, Bang Kofai pamit pulang dan aku merapikan bekas makan tadi. Rencana mau langsung aku cuci, tapi di piringku masih tersisa nasi setengah piring. Entah kenapa tiba-tiba jadi gak nafsu makan. Semua sampah aku masukkan ke plastik resek, aku cantolkan di tembok pemisah dapur dan kamar mandi. Selesai cuci piring, aku melompat kaget. Piring-piring yang aku pegang jatuh berantakan dan pecah. Bulu kuduk berdiri merinding sekujur tubuh melihat belatung keluar dari plastik resek tempat sampah tadi. Mereka berlompatan keluar plastik di lantai. Sudah pada saling lompat, belatung sebesar nasi berwarna putih. Antara ngeri dan jijik, aku mencoba menyapu belatung itu ke kamar mandi. Anehnya pas sampai di kamar mandi, belatung itu menghilang dengan sendirinya. Waktu terus melaju, aku belum bisa tidur meski waktu sudah menunjukkan pukul 2 malam. Telingaku seperti mendengar sesuatu. Aku pun coba lebih memperhatikan dan menajamkan pendengaranku. Ada suara lirih wanita bernyanyi tapi tidak jelas apa yang dinyanyikan. Suara itu seperti ada di teras kos. Karena penasaran, aku coba intip dari kaca jendela. Astagfirullah. Aku kaget. Aku melihat wanita berambut panjang yang menutupi wajahnya. Seperti menyadari ku perhatikan, dia menengok ke arahku dan jantungku seperti mau melompat. Aku melihat wajah tengkorak tapi berambut panjang. Meski tanpa mata, aku merasa dia terus memperhatikanku. Jantungku berdetak keras, mataku tak lepas dari makhluk itu. Meski takut, aku tekan handle pintu. Aku buka perlahan, tapi mata tetap memandang ke arah makhluk itu. Aku melangkah keluar. Sejenak pandanganku lepas dari tengkorak berambut panjang itu. Tetapi pas sudah di luar, aku tak melihatnya lagi. Hilang kemana tengkorak itu? Pikirku dalam hati. Mataku terus mencari sampai pada pohon beringin yang ada di samping kosan. Di sana ada dahan yang bergoyang, sementara dahan yang lain tidak bergerak sedikit pun. Aku seperti melihat siluet yang terbang dari situ dan pergi entah kemana.
sangat cepat dan tidak terlalu jelas. Aku terduduk di depan pintu, seperti habis berjalan, berlari jarak jauh. Nafasku tersengal-sengal, rasa takut semakin membuatku merasa lelah. Malam itu sungguh terasa panjang bagiku, hingga akhirnya pagi menjelang. Sebelum ke kampus, aku sarapan beli nasi di warung depan kos. Mataku berasa lelah karena tidak tidur semalaman. Nasi itu aku makan di rumah, dan memang kalau aku makan selalu ada sisa meskipun aku mengambil sedikit nasi. Setelah makan aku bergegas pedagang sedikit, entah kenapa tiba-tiba ingin melihat ke arah dapur lagi. Aku terkejut, mataku melotot, melihat belatung seperti kemarin, kembali merinding sekujur tubuhku. Tetapi aku berusaha berani untuk menyapu belatung itu ke arah kamar mandi. Belatung itu seperti belatung nangka yang jalannya pelan, tapi ini gendut berwarna putih, bersih seperti nasi. Saat selesai aku terduduk di pintu depan kosan. Apa aku harus pindah lagi? Tapi di sini lebih murah daripada di tempat lain, dengan fasilitas yang sama tentunya. Ada AC, ada meja belajar, ada televisi, pokoknya lengkap. Waktu itu cuma 500.000 sebulan, sedangkan di tempat lain sudah mencapai 1 hingga 1,5 juta. Bodo amat lah, siapa tahu aku bisa berbagi tempat dengan penghuni sebelumnya, pikirku sembari menyemangati diri sendiri. Saat berbicara sendiri itu, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak bersorban menyapaku. "Adik baru di sini, Dek?" tanya beliau. "Betul, Pak. Belum sehari malah," jawabku sambil mengangguk sopan ke arah bapak itu. Tapi tak lama ada seorang wanita yang mendekatinya, sepertinya istrinya, yang langsung menggandeng tangan bapak itu. "Oh, ada anak kos baru ya? Adik gak takut, Dek?" tanya wanita itu. "Takut apa ya, Bu?" tanyaku pura-pura tidak tahu. "Di sini dulu pernah ada yang bunuh diri menggunakan racun tikus di nasi yang dia makan. Dia mahasiswi juga, entah permasalahannya apa karena tidak meninggalkan petunjuk apapun," ucap wanita itu. "Sudah berapa lama, Bu, peristiwa itu?" tanyaku penasaran. "Ya, mungkin sudah sekitar 5 tahun yang lalu ya, Pak ya," kata wanita itu. "Ya, 5 tahun, dan setiap ada mahasiswi baru yang kos di sini pasti cuma setengah hari dan kabur," kata bapak itu. "Baik, Pak, Bu, terima kasih penjelasannya. Saya berangkat kuliah dulu, udah hampir telat," kataku sambil bergegas mengunci pintu. Singkat cerita, kuliah pun selesai. Lalu aku pulang. Pulang kuliah aku masih berpikir untuk pindah. Tapi kok aku merasakan keseruan dengan rasa takut yang selalu tiba-tiba datang. Aku mencoba berdamai dengan keinginanku itu. Di hari ketiga, gangguan semakin menjadi-jadi. Aku didatangi tengkorak berambut panjang itu. Dia seperti tidur di sampingku. Sontak tubuhku bergetar. Tak bisa digerakkan, bahkan untuk berteriak minta tolong pun aku tak sanggup. Lantas dalam hati aku berbicara, "Kalau mau bareng silahkan, tapi jangan nyatakan wujudmu. Jangan ganggu temanku, aku takut." Tak lama setelah bicara seperti itu, tengkorak berambut panjang itu seperti menghilang. Tanganku bisa digerakkan dan meraba kasur di sampingku. Ternyata sudah tidak ada apa-apa di sana. Semenjak itu, akhirnya aku aman dan tanpa ada gangguan lagi. Hanya saja yang aneh, aku selalu saja kehilangan bumbu penyedap masakan. Sekian kisah yang dapat saya ceritakan. Semoga dapat menghibur malam hari Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.